Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung aja. Untuk pertemuan kita yang nggak ketemu ya. Untuk praktikum online kita kali ini, kita akan membahas tentang the monetary system. Oke, source kita chapter 29 dari buku MenQ. Sebelum masuk jauh ke chapter ini, sebelum ngebahas hal-hal yang detail mengenai monetary system, kita ngebahas dulu sedikit tentang kata monetary. Apa yang dipikiran teman-teman ketika mendengar kata moneter? Apakah krisis? Apakah kebijakan-kebijakan? Apakah bank sentral? Nah, moneter itu sendiri adalah sesuatu yang berhubungan dengan uang. Nah, dalam chapter ini kita ngebahas tentang sistem moneter. Kita bakal ngebahas tentang apa itu uang. Kita ngebahas gimana cara ngatur uang yang beredar. Siapa sih yang berhak atau berwenang untuk membuat kebijakan tersebut. Nah, kita langsung masuk aja ya. Nah, karena monetary system ini sangat berhubungan dengan uang, kita harus tahu dulu nih, uang itu apa. Nah, dalam bukunya MenQ bilang nih, uang itu adalah the set of assets in an economy that people regularly use to buy goods and services from other people. Jadi intinya adalah uang itu adalah assets dalam perekonomian yang biasanya orang-orang menggunakan untuk membeli barang dan jasa dari orang lain. Oke. Jadi intinya kalau misalnya kita mau beli barang A, ya berarti kita harus menggunakan uang untuk membeli barang A tersebut. Hanya sesimpel itu. Nah, ini di zaman sekarang. Waktu zaman dulu gimana sebelum adanya uang? Teman-teman pasti kenal yang namanya dengan the barter system. Oke, di mana barang dan jasanya itu ditukarkan secara langsung atau directly. Nah, jadi barter system ini nggak ada uang yang ditukarkan. Jadi barangnya antar penjual dan pembeli itu saling menukarkan barang ataupun jasa. Nah, kenapa barter system sekarang udah nggak ada? Ada satu masalah yang mungkin sangat sulit dicari solusinya. Ada yang namanya double coincidence of wants. Oke. Dimana kalau misalnya kita terjemahin ke bahasa Indonesia, ini kan artinya kebetulan berganda akan keinginan kan. Jadi intinya adalah penjual dan pembeli sebelum melakukan barter harus saling mengetahui nih lagi butuh apa dan kira-kira mau nggak ya kalau ditukarkan dengan ini. Jadi intinya kayak gitu. Nah, ini ilustrasinya nih. Misalkan ini si Dito, ini si Ara. Misalkan si Dito punya HP. Dia pengen beli cangkirnya si Ara. Nah, kan kalau misalkan si Dito mau beli cangkirnya si Ara dengan sistem barter, berarti dia menukarkan apa yang dia punya, yaitu handphone. Nah, pertanyaannya, apakah si Ara ini mau cangkirnya ditukerin dengan handphone? Nah, kalau misalkan Ara mau, itu adalah kebetulan yang benar-benar kebetulan. Dan hal tersebut sangat sulit terjadi. Kayak gitu. Paham sampai sini ya? Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang fungsi dari uang itu apa. MenQ juga bilang fungsi uang itu ada 3 yang utama. Yang pertama sebagai medium of exchange, unit of account, store of value. Kita bakal bahas satu-satu. Medium of exchange atau sebagai alat atau media pertukaran. Nah, intinya adalah uang ini kita gunakan sebagai alat untuk kita tukarkan. Jadi kalau misalnya kita mau beli barang atau jasa, ya kita menggunakan uang. Contohnya hanya sesimpel ini. Kalau misalkan si Dito nih ceritanya nih ya, si Dito pengen beli HP nih. Dia pengen beli HP, dia pergi ke counter HP. Pasti ada pertukaran kan di sini. Si Dito ngasih uang, counternya ngasih handphone. Nah, disinilah uang fungsinya sebagai medium of exchange. Selanjutnya unit of account atau sebagai satuan hitung.
Kita bisa tahu kalau misalkan HP yang dipegang Dito itu harga $100. Kalau cangkir yang dipegang Ara itu harga $10. Berarti harga cangkir Ara itu sama dengan 1/10 dari harga handphone Dito. Oke, jadi itu adalah uang sebagai satuan hitung. Nah, yang terakhir, store of value atau penyimpanan nilai. Kalau misalkan saya seorang penjual tukang nasi goreng gitu misalkan, saya dapat keuntungan nih dari penjualan nasi goreng, uangnya saya simpen nanti. Oke, uangnya saya simpen dengan harapan uang itu bisa saya belikan modal lagi buat nasi goreng. Nah, uang di sini saya simpan sebagai store of value ataupun nilai yang saya simpan, di mana nilai tersebut bisa kita gunakan di masa depan. Oke, nanti kita memiliki daya beli di masa depan dengan menyimpan uang di masa sekarang. Itu uang sebagai store of value. Oke, selanjutnya, nah, dari fungsi uang yang tadi udah kita bahas, kita akan ngebahas yang namanya liquidity. Apa itu liquidity? The ease with which an asset can be converted into the economist medium of exchange. Jadi intinya adalah liquidity itu adalah seberapa mudah sih aset kita konversikan untuk menjadi alat pembayaran atau alat pertukaran. Nah, uang itu adalah most liquid asset. Adalah aset yang paling liquid. Kenapa? Karena uang sangat praktis, sangat simpel untuk digunakan. Kalau misalkan kita mau beli sesuatu, tapi aset yang buat kita menukarkannya dengan rumah. Kita menukarkan aset kita dengan rumah kita, coba bayangin berapa banyak cost yang kita keluarkan, berapa banyak waktu yang kita buang hanya untuk menukarkan barang tadi gitu. Jadi uang adalah most liquid asset karena dia yang paling mudah untuk digunakan sebagai medium of exchange. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang the kinds of money. Uang itu ada apa aja? Secara umum uang itu cuma ada dua. Oke, commodity money dan fiat money. Apa itu commodity money? Komoditi apa sih? Komoditi itu kan komoditas atau barang. Uang komoditas atau uang barang. Jadi uang yang berbentuk komoditi atau komoditas yang memiliki nilai intrinsik atau nilai asli dari uang tersebut. Contohnya nih, emas, perak, bahkan rokok pun pernah menjadi commodity money. Oke, masing-masing ini punya nilai intrinsik ya masing-masing kan. Emas punya nilainya sendiri, perak punya uang nilainya sendiri, begitupun rokok. Selanjutnya fiat money. Oke, fiat money. Fiat itu artinya apa? Fiat kalau kita artikan itu adalah sebagai perintah atau sebagai keputusan. Nah, fiat money itu adalah uang yang gak ada intrinsic value-nya. Dia gak punya nilai intrinsiknya yang digunakan berdasarkan keputusan pemerintah. Jadi fiat money adalah uang yang kita gunakan dari keputusan pemerintah. Ya, contohnya ini, paper money, uang kertas. Mulai ada uang logam atau uang koin, atau bahkan berbagai digital currency, ini contohnya Bitcoin gitu. Oke, kita ada break sejenak dengan soal quiz yang teman-teman nanti bakal jawab di Google Form. Pertanyaannya simpel aja. Ini untuk soal quiz yang pertama ya. Apa sih masalah terbesar dalam sistem barter? Kenapa barter itu sekarang udah nggak ada? Emang ada masalah utama apa sih dalam barter? Nah, coba dijelasin. Oke, teman-teman, sebelumnya udah belajar ya tentang arti uang, terus tipe-tipe uang. Sekarang kita masuk ke materi 2 cara menghitung money stock. Sebelum kita bahas lebih jauh, kalian perlu tahu yang dimaksud dengan money stock itu apa. Money stock itu, nih, misalnya coba kalian bayangkan kalian bekerja untuk presiden. Lalu kalian diberi pertanyaan, berapa sih total uang yang dipegang oleh masyarakat kita pada saat ini? Nah,
Untuk menjawab pertanyaan dari presiden itu, kalian punya dua cara menghitungnya. Yang pertama dengan cara M1, yang kedua dengan cara M2. Nah, kedua hal ini berbeda dalam hal cakupannya. Cakupan dari M2 ini, cakupan perhitungannya lebih luas daripada M1. Kalau kalian ingin mengetahui berapa jumlah uang yang dipegang seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan likuiditas yang paling tinggi, nah sebelumnya kalian harus tahu dulu ya likuiditas itu apa. Likuiditas artinya adalah seberapa cepat suatu aset cair atau seberapa mudah suatu alat pembayaran digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Itu artinya likuiditas. Nah, kalau misalnya kalian menghitung berdasarkan likuiditas tertinggi, artinya kalian menghitung berdasarkan M1. Mungkin kalian bertanya pada diri sendiri, oh, presiden mau tahu berapa jumlah uang yang dipegang oleh semua orang Indonesia. Yang pertama, berarti dihitung dari uang yang mereka bawa dong, yaitu uang cash. Uang cash terdiri dari uang lembar dan juga uang koin. Itu uang 2000 yang ada di saku kamu, atau uang 500 bekas kembalian nasi goreng. Itu termasuk di currency. Dan dia juga biasa disebut juga M0 ya, currency ini. Ditambah dengan si demand deposit. Demand deposit itu adalah uang yang berada di bank, yang bisa dengan mudah ditarik melalui ATM atau penulisan cek. Kalau nggak ada uang di bank ya berarti nggak masuk. Nah, ditambah traveler's check. Ini cek yang kalian gunakan ketika bepergian, itu masuknya di M1. Ditambah cek yang lain. Pengkategoriannya ini bisa fleksibel dan berbeda dari negara satu ke negara lainnya. Nah, setelah kalian menghitung berdasarkan M1 ini, mungkin kalian melaporkan hasilnya ke presiden. Terus presiden nanya balik ke kalian, loh segini aja uang yang dimiliki masyarakat Indonesia pada saat ini. Bagaimana dengan hasil investasi? Bagaimana dengan tabungan jangka panjang? Apakah itu nggak masuk ke money stock? Harusnya masuk dong. Nah, karena kalian diminta untuk menghitung itu semua, kalian perluas jangkauan hitungan kalian. Dan kalian hitunglah si money stock ini menggunakan M2. Maka M2 itu mencakup M1 tadi. Si ini semua tadi. Si ini semua tadi. Ditambah lagi saving deposits, yaitu tabungan jangka panjang kalian, ditambah small time deposits, yaitu tabungan untuk waktu tertentu, misalnya tabungan pensiun, ditambah money market mutual funds. Itu kalau misalnya kalian masih ingat, mutual funds adalah suatu tipe investasi, untungnya itu bisa dicatat juga di M2. Dan kategori-kategori lainnya. Nah, kenapa investasi yang masuk mutual funds? Karena biasanya mutual funds ini terdiri dari investasi surat utang kan, yang resikonya cenderung lebih kecil dan keuntungannya itu mudah untuk dicairkan gitu. Makanya dia masuk ke perhitungan money stock di M2. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang perlu ditekankan di sini, money stock itu tidak sama dengan money supply ya teman-teman. Bentar, let me create. Jadi, money stock itu tidak sama dengan itu tidak sama dengan money supply. Kita kasih dia sedikit coretan. Nah, kalau money stock ini teman-teman itu adalah bisa M1, bisa M2, salah satu di antara kedua ini, tergantung gimana metode perhitungannya. Nah, kalau money supply, yang dimaksud dengan money supply itu adalah M0 ditambah M1 ditambah
M2. Jadi penjumlahan antara semuanya ini teman-teman. Bedakan antara stok uang dan peredaran dan uang yang beredar. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini ada di MenQ ya, teman-teman. Di sini US, kalau dia menghitung money stocknya berdasarkan M1, maka jumlah money stock dia adalah 3.202 dolar. Kalau dia menghitung menggunakan M2, maka jumlah money stocknya 12.467 dolar. Dilihat bedanya. Kalau menghitung menggunakan M1 berarti yang dimasukkan ke perhitungan ya yang ada di cakupan M1 aja. Begitu juga dengan M2. Nah, si M1 dan M2 ini teman-teman sebenarnya adalah yang paling banyak dipakai ya untuk menghitung money stock. Dan sebenarnya selain M1 dan M2 ini ada juga M3, tapi tidak lagi dipakai karena pengkategorian M3-nya itu terlalu luas. Jadi yang dipakai adalah M1 dan M2. Nah, terus kita pengen langsung ke pertanyaan ini nih. Bagaimana ceritanya dengan kredit dan debit card? Itu masuk ke perhitungan money stock apa enggak? Sebelum kita ke sana, kita mau mencoba menjawab ini dulu nih. Adanya GoPay dan OWO. Itu loh yang suka ada di aplikasi ojek kalian. Itu tuh uang elektronik itu masuk ke perhitungan money stock nggak sih? Nah, jawabannya adalah dia masuk. Masuknya ke M1. Kenapa masuk ke M1? Karena dia termasuk uang yang likuiditasnya tinggi teman-teman. Dia bisa dengan mudah kita gunakan untuk membeli makan dan juga membayar jasa transportasi. Nah, sedangkan dengan kredit dan debit card, harusnya pakai line. Nah, dengan kredit dan debit card, dia memang bisa dengan mudah kita gunakan untuk membayar keperluan kita, tetapi yang masuk ke perhitungan money stock sebenarnya hanyalah debit card. Karena kalau misalnya kalian membayar sesuatu menggunakan debit card, itu kan otomatis mengurangi jumlah dana yang ada di rekening kalian. Itu sama halnya dengan demand deposit. Jumlah uang di bank yang bisa ditarik secara dengan mudah menggunakan ATM. Kalau kredit, kalau kalian membeli sesuatu menggunakan kredit, itu kan yang membayar keperluan kalian adalah bank, bukan kalian. Maka pembayaran menggunakan kredit tidak masuk ke money stock. Yang masuk adalah ketika kalian di akhir bulan ditagih kartu kredit dan kalian melakukan pembayaran untuk tagihan itu. Nah, itu masuknya ke cek dan dihitung masuk ke money stock. Tapi pembayaran menggunakan kredit sendiri nggak masuk ke money stock. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke materi. Let me delete this first. Selanjutnya kita masuk ke materi central bank. Nah, kalau misalkan kalian ditanya definisi dari central bank, kalian cuma perlu untuk mengingat dua kata kunci ini, oversee and regulate. Nah, central bank itu adalah institusi yang dibuat untuk mengevaluasi jalannya sistem perbankan dan juga meregulasi banyaknya uang yang beredar di perekonomian. Nah, sekarang kita pengen tahu contoh dari central bank itu seperti apa. Kalau di Amerika ada yang namanya Federal Reserve System atau biasa disebut juga the Fed. Dan di Indonesia kita punya Bank Indonesia. Nah, kedua bank ini sama-sama penting di negaranya masing-masing dan sama-sama memiliki dua tugas yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, tugas-tugas itu apa aja sih? Tugas yang pertama adalah untuk meregulasi bank yang ada di negara tersebut dan memastikan bahwa
sistem perbankan itu berjalan secara sehat. Artinya, artinya tidak ada bank yang, tidak ada bank bodol. Artinya nggak ada bank yang memanfaatkan deposito yang masuk ke bank tersebut untuk dia belikan aset atau investasi yang buruk. Atau misalnya deposito tersebut dikorup oleh bank tersebut. Nah, itu adalah tugas dari bank sentral untuk terjun ke sana menangani bank yang bodol itu. Karena adanya bank bodol ini juga teman-teman, kucing, maaf. Nah, karena adanya bank bodol ini teman-teman, itu tentunya akan menurunkan kepercayaan dari si deposito, dari si penabung gitu. Penabung akan melakukan yang namanya panic withdraw. Dia akan buru-buru menarik uangnya dari bank tersebut dan gak akan mau lagi dong untuk menabung di bank bodol itu. Nah, akibatnya apa? Bank bodol itu nantinya bisa kehilangan dana dan bisa terjun ke posisi pailit atau bangkrut. Nah, ketika suatu bank bangkrut, teman-teman, ini sebenarnya bisa memunculkan efek domino, yaitu bank itu sebenarnya dia memiliki hubungan keterkaitan dengan bank lainnya gitu. Ketika bank itu bangkrut, bank yang lainnya kesehatannya juga nanti bakalan terganggu gitu. Bukan banknya jadi sakit-sakitan gitu ya, kena corona atau sebagainya, tapi maksudnya adalah bank lainnya mungkin juga bakalan kekurangan dana karena bank yang bangkrut ini sebenarnya adalah sumber dana dari bank lainnya gitu. Nah, tugas dari si bank sentral adalah ketika bank bodol ini bangkrut, dia nggak bisa mencari dana, dia nggak bisa mencari nasabah baru. Tugas dari bank sentral adalah sebagai lender of the last resort, yaitu peminjam di saat-saat terakhir, ketika bank bangkrut itu tidak tahu lagi harus meminjam kemana, gitu loh. Nah, tugas yang kedua masih sama, berkaitan dengan tugas pertama, yaitu adalah untuk mengontrol kuantitas uang yang, yaitu untuk mengontrol kuantitas uang yang beredar di masyarakat. Nah, inilah yang disebut si money supply. Tadi, tambahan dari M0 sampai M2. Mengontrolnya pakai yang namanya monetary policy, berbagai kebijakan moneter. Nah, kuisnya sendiri teman-teman bukan ini ya, bukan tentang lender of the last resort, ada revisi. Kuisnya adalah, let me type in, mengapa perhitungan M3 tidak lagi digunakan di perhitungan money stock. Nah, ini kalian jawab di Google Form ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait banks and the money supply. Nah, pertama-tama itu ada rumus yang menjelaskan tentang seberapa banyak uang yang beredar di dalam masyarakat. Dihitung dari currency plus demand deposit. Currency itu adalah uang yang dipegang oleh masyarakat. Contohnya kayak misalkan kalian menyimpan uang koin, memegang uang kertas dan lain sebagainya. Sedangkan kalau demand deposit itu adalah uang yang berada di dalam bank yang kalian simpan di dalam bank. Nah, bank itu mampu untuk menginfluence dari kuantitas demand deposit di ekonomi yang mana akhirnya itu bisa mempengaruhi dari money supply. Seperti itu. Nah, untuk case menambah money supply di dalam masyarakat ada beberapa kasus yang dijelaskan di buku MenQ. Yang pertama itu ada the simple case of 100% reserve banking. Nah, jadi karena ada kata kuncinya di sini adalah 100% reserve banking. Jadi di sini tujuan bank itu cuman untuk menyimpan uang yang ada di masyarakat gitu. Jadi masyarakat nyimpan uang di bank, tapi bank itu nggak punya aktivitas lain, nggak meminjamkan uangnya ke pihak lain, tapi cuman benar-benar pure menyimpan uang dari masyarakat. Nah,
simpanan yang dari masyarakat tersebut disebut sebagai reserve. Reserve itu adalah deposit yang bank terima tapi yang tidak dijadikan sebagai bentuk pinjaman oleh bank. Misalkan contohnya total kuantitas currency itu ada $100 yang ada di masyarakat. Lalu currency ini diberikan oleh bank diberikan oleh masyarakat ke bank. Di contohnya ini misalkan First National Bank. Nah, ini ada tiga account, yaitu ada assets dan liabilities. Kalau aset itu adalah jumlah aktiva yang dimiliki oleh bank, sedangkan kalau liabilities adalah kewajiban yang dimiliki oleh bank tersebut. Nah, pertama itu dari currency tadi yang diberikan oleh masyarakat kepada bank, itu tuh disimpan oleh bank, dicatat sebagai aset berbentuk reserve atau simpanan sebanyak $100. Lalu, tapi di satu sisi, secara liabilities, bank itu mencatat $100 tersebut sebagai deposit atau simpanan yang sewaktu-waktu itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Ya contohnya kayak misalkan kalian buka kartu ATM nih di bank. Kan kalian misalkan nabung 500.000, tapi sewaktu-waktu kalian butuh 500.000 itu tinggal ke ATM kan. Nah, jadi 500.000 itu nggak pure dikasih masyarakat dan untuk bank, tapi bank itu sebagai tempat untuk menyimpan uang yang nanti sewaktu-waktu bisa digunakan masyarakat kalau misalkan butuh uang dari tabungannya tersebut. Tadi kan sebanyak $100 ya reserve-nya. Nah, depositnya juga dicatat sebagai $100. Nah, di sini ada balance account ya jatuhnya, karena untuk sisi sebelah kiri atau aset dan liabilities di sebelah kanan itu harus berjumlah sama. Dan kalau kayak gini contohnya adalah sama-sama 100. Nah, ketika bank menyimpan semua deposit itu sebagai bentuknya reserve atau simpanan, bank itu tidak bisa membuat penambahan money supply di masyarakat. Jadi kalau misalkan bank itu tugasnya cuma menghimpun dana dari masyarakat dan tempatnya sebagai penyimpan uang dan nggak menyalurkan uangnya lagi, maka uang yang beredar di masyarakat itu tidak bertambah. Kayak tadi contohnya misalkan cuma dikasih masyarakat 100 nyimpen di bank, nah berarti supply uang itu ya cuma tetap 100, gak bertambah, seperti itu. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua itu ada money creation with fractional reserve banking. Nah, kata kuncinya itu adalah fraction. Fraction ini adalah pembagian. Jadi, untuk uang yang diberikan masyarakat, yang tadi depositnya itu dibagi-bagi, nggak cuma bentuknya reserve. Tapi sekarang ada bentuk lain, yaitu loans atau pinjaman. Jadi, tugasnya bank sekarang adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Nah, kenapa sih bank melakukan hal tersebut? Supaya bank itu bisa mendapatkan profit dari pinjaman yang dia lakukan. Karena ketika bank itu mengenakan pinjaman kepada masyarakat, maka ada bunga yang dikenakan, dan bunganya itu menjadi profit atau keuntungan bagi bank itu sendiri. Nah, kalau misalkan secara pengertian fractional reserve banking itu apa? Jadi sistem bank di mana bank itu menyimpan sebagian deposit itu sebagai reserve dan sebagiannya lagi itu dijadikan sebagai loans atau pinjaman. Nah, sekarang ada yang disebut sebagai reserve ratio, yaitu pembagian atau fraction pecahan dari deposit yang bank simpan atau bank pegang sebagai simpanan di dalam bank itu sendiri. Nah, untuk yang mengatur reserve ratio ini ada dua, teman-teman. Yang pertama diatur oleh the Fed atau bank sentral itu sendiri, yang disebut reserve requirement. Reserve requirement ini adalah cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank. Sedangkan yang kedua itu ada excess reserve. Excess reserve itu adalah yang diatur oleh kebijakan bank masing-masing. Jadi kelebihan cadangan, misalkan kayak the Fed itu mempersilakan setiap bank itu untuk reserve requirement itu 10% dari setiap deposit yang dia terima dari tabungan masyarakat. Nah, tapi suatu bank, misalkan contohnya First National Bank di sini, dia tuh merasa, oh kayaknya kalau cuma 10% takut nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada masyarakat yang ngambil uang di tabungannya, kita nggak bisa balikin yang tadi sebagai liabilities ya, karena uangnya misalkan lagi dipinjemin ke pihak yang lain. Nah, supaya untuk mengantisipasi hal tersebut, akhirnya bank menambahkan yang namanya excess reserve. Misalkan tadinya the Fed ngasih reserve requirement 10%, ditambah lagi misalkan 5% sama si banknya. Itu kebijakan bank masing-masing. Jadi total reserve ratio-nya itu ada 15% untuk bank di First National Bank. Nah, sebagai contoh ya, sekarang ada First National Bank yang memiliki reserve ratio itu 1/10 atau 10% dari total depositnya atau total dana simpanan masyarakat yang diberikan oleh ke First National Bank. Nah,
seperti tadi ini kita ada T account di mana kiri itu catat sebagai assets dan kanan itu sebagai liabilities. Pertama, bank itu menerima simpanan uang yang berbentuk deposit sebanyak $100 dari masyarakat. Misalkan currency-nya tadi ya, diberikan oleh masyarakat sebanyak $100. Nah, kan sekarang bank itu nggak cuma tugasnya itu menjadi tempat penyimpanan ya, jadi uangnya itu yang dicatat sebagai aset gak hanya dibagi sebagai reserve saja, tapi sekarang udah ada bentuknya loans atau pinjaman. Nah, pinjaman ini, reserve ini $10 didapat dari reserve ratio-nya yang tadi 10% dengan perhitungan 0,1 dikali total depositnya yaitu $100 didapatkan $10. Jadi kita bisa taruh di T account-nya reserve-nya itu $10. Dan total uang sisanya itu dijadikan sebagai pinjaman yaitu $90 di sini teman-teman. Nah, sekarang dari T account ini kita bisa menghitung money supply. Money supply tadi kan rumusnya adalah currency ditambah demand deposit. Currency di sini ada $90. Ya, ditambah demand depositnya $100. Ini angkanya dari mana? Currency ini adalah dapat dari angka loans ini atau pinjaman. Karena currency itu kan uang yang beredar di masyarakat, dan loans ini kan dana yang bisa dipinjam oleh masyarakat ya. Jadi dana yang beredar di masyarakat itu sekarang ada berjumlah $90. Ditambah demand deposit. Demand deposit ini yang deposit disimpan di bank, dicatat sebagai liabilities yaitu sebesar $100. Jadi sekarang money supply yang beredar di masyarakat ada $90 ditambah 100. Jadi totalnya $190. Nah, di sini kesimpulannya adalah ketika bank menghold atau menahan uang itu tuh dibagi-bagi ya, di fraction antara deposit dan deposit dibagi menjadi reserve dan loans. Nah, jadi banking sistemnya sekarang udah bisa menambah supply uang atau meng-create money yang baru gitu kan. Nah, sebenarnya di sini nggak uang itu pure. Jadi kayak kalau misalkan kita ngambil uang dari bank itu berarti kita nambah kaya ya, jumlah uang itu menjadi beredar lebih banyak. Nggak kayak gitu, tapi sifatnya adalah ketika kita meminjam uang, masyarakat meminjam uang dari bank. Nah, uang pinjaman itu kan menjadi hutang ya bagi masyarakat yang meminjam. Jadi sebenarnya dengan kita meminjam uang itu kita nggak semakin kaya, tapi kita cuma bisa menambah daya beli kita untuk membeli konsumsi misalkan atau memproduksi suatu barang. Yang pada suatu waktu kita harus mengembalikan pinjaman itu kepada bank beserta bunga yang dikenakan oleh bank tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk kasus yang ketiga ada yang disebut dengan the money multiplier. Money multiplier itu apa sih? Jumlah uang yang bisa diciptakan oleh banking system dari setiap dolar yang berada pada simpanan atau reserve. Nah, untuk money multiplier ini adalah timbal balik atau kebalikan dari reserve ratio. Atau kalau secara rumus bisa tuliskan sebagai berikut. R itu kan reserve ratio. Berarti kalau misalkan kebalikannya atau timbal baliknya dari reserve ratio, yaitu berarti 1/R. Jadi untuk rumus money multiplier itu sendiri adalah 1/R atau R-nya di sini adalah reserve ratio. Nah, untuk money multiplier ini ada hukumnya teman-teman. Jadi semakin tinggi reserve ratio, maka semakin sedikit deposit bank yang bisa digunakan untuk sebagai dana pinjaman, dan semakin kecil juga money multiplier ya. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau misalkan tadi reserve ratio-nya semakin tinggi, berarti money multiplier-nya semakin rendah. Dan kebalikannya ketika reserve ratio-nya itu dikenakannya rendah, maka bisa menciptakan money multiplier yang semakin tinggi. Seperti itu. Nah, untuk contohnya di bawah ini, misalkan sama kayak tadi, reserve ratio itu adalah 1/10 atau 10% untuk setiap bank yang ada di suatu negara misalkan. Nah, untuk kasus ini tadi misalkan ada orang ngambil nih dari First National Bank sebanyak $90. Lalu dia membeli barang dan membayarnya menggunakan Second National Bank. Jadi uangnya tadi yang ada di First National Bank sebanyak 90 diambil lalu berpindah ke Second National Bank. Nah, di Second National Bank ini dicatat seperti tadi di aset dan liabilities-nya. Karena tadi dia menerima loans atau dana simpanan sebanyak $90, maka dicatat depositnya sebesar $90. Nah, tadi kan ada reserve ratio-nya 10%. Berarti dana simpanannya adalah 0,1 dikali $90 atau sebanyak $9. Dan sisanya yang bisa digunakan untuk dana pinjaman yaitu $81, teman-teman. Nah, selanjutnya misalkan case selanjutnya ada lagi
Third National Bank. Jadi uang loans yang ada di Second National Bank diambil dan disimpan di Third National Bank, misalkan habis ada aktivitas jual beli. Nah, sekarang di Third National Bank dia menerima deposit sebesar $81. Setelah itu, seperti tadi, karena ada 10% digunakan sebagai reserve ratio-nya, maka dana cadangan minimumnya itu yang sebagai simpanan adalah 0,1 dikali $81, atau reserve sekarang ada $8,1. Nah, untuk loans-nya atau dana sisanya yang bisa dipinjamkan ke masyarakat, sekarang dari Third National Bank itu ada berjumlah $72,9. Nah, dari perhitungan tadi, kita bisa melihat bagaimana money supply itu bisa bertambah. Pertama kan original deposit itu $100, yang uang pertama kali banget. Terus uang yang pertama kali banget itu disimpan di First National Bank. Tadi kan sebesar dana yang bisa dipinjamkannya sebesar $90. Setelah itu yang didapatkan dari 0,9 dikali 100. Alhasil dapat $90. Setelah itu kita masuk ke yang Second National Lending-nya. Di Second National Bank ini untuk dana yang bisa dipinjamkannya itu sebesar $81 yang didapatkan dari 0,9 dikali $90. Nah, untuk selanjutnya ada tadi kasus Third National Bank. Nah, untuk dana lendingnya atau dana pinjamannya yang bisa diberikan oleh bank yang ketiga ini yaitu berjumlah $72,9 yang didapatkan dari 0,9 dikali $81. Nah, kalau kita total semuanya, money supply yang ada sekarang berjumlah $343,90. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian menjumlahkan terus sampai habis ya ke bawah, itu tuh uangnya nggak habis-habis. Maksudnya pinjamannya itu nggak terus bertumbuh, tapi ada batasnya juga. Nah, untuk yang tadi dana deposit awalnya $100, itu tuh bisa berhenti di angka $1.000. Jadi dengan uang $100 yang di awal tadi bisa nge-generate atau menciptakan money supply sampai ujungnya itu ada di $1.000 untuk uang tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dari dana pinjaman yang diberikan oleh bank itu tuh bisa menambah jumlah money supply yang beredar di masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bank capital dan leverage. Bank capital itu apa sih? Bank capital adalah research atau sumber daya yang dimiliki oleh pemilik bank dan dia menaruh uang tersebut di banknya atau di institusinya. Karena kenapa? Karena untuk kasus-kasus yang sebelumnya itu kan itu sebagai contoh pembelajaran atau memudahkan pembelajaran kita terkait sistematika perbankan dan bagaimana perbankan itu bisa menciptakan uang. Nah, kalau misalkan untuk kehidupan yang sesungguhnya atau yang keadaan nyatanya itu tuh lebih kompleks lagi teman-teman. Nah, contohnya tuh misalkan kayak gini, untuk more realistic national bank ya, yang sesuai dengan contoh yang sesuai dengan dunia nyata. Untuk pencatatan di liabilities itu tuh ada penambahan owners equity. Contohnya misalkan kayak di sini ada capital owners equity sebesar $50. Terus si bank ini mempunyai menghasilkan utang sebanyak $150 dan memiliki dana deposit yang ada dari masyarakat itu sebesar $800 yang dicatat sebagai liabilities. Nah, kalau di total ini menjadi totalnya adalah $1.000. Nah, untuk asetnya itu digunakan oleh yang more realistic national bank ini sebesar reserve misalkan contohnya $200. Terus dana yang bisa dipinjamkan ke masyarakatnya dia taruh sebesar $700. Dan dana sisanya dia pakai untuk membeli sekuritas. Sekuritas ini bisa bentuknya saham atau misalkan kayak dia beli obligasi yang diterbitkan oleh bank sentral. Itu sebesar $100. Hal ini dilakukan untuk menambah profit dari bank itu tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke leverage-nya. Leverage itu adalah uang. Sebutan bagi uang yang dipinjam oleh seseorang atau oleh perusahaan misalnya, itu yang digunakan tujuannya untuk investasi, misalkan kayak beli surat utang atau misalkan kayak beli saham dan lain sebagainya. Nah, untuk leverage di sini juga memiliki rasio teman-teman. Rasionya itu didapatkan dari total aset terhadap kapital yang ada di bank tersebut. Contohnya, total asetnya tadi ini totalnya adalah $1.000. Terus capitalnya yang dimiliki oleh owners equity-nya itu sebesar $50. Berarti untuk leverage ratio-nya adalah
$1.000 dibagi $50 sebesar 20. Nah, 20 ini maksudnya apa? Jadi untuk setiap dolar dari capital itu yang dimiliki oleh bank owners itu berkontribusi terhadap $20 dari keseluruhan aset gitu. Nah, untuk kuis ketiga kali ini yaitu mengapa bank tidak menahan atau menyimpan uangnya sebesar 100% dalam bentuk reserve. Nah, ini tadi udah dijelasin ya di bagian yang money creation with fractional reserve banking dan hubungannya dengan the simple case yang 100% reserve banking. Nah, jadi kenapa sih bank itu nggak menahan 100% uang itu sebagai dana simpanan gitu, dan kenapa dia memilih untuk meminjamkan uangnya kepada masyarakat? Nah, itu bisa kalian jawab nanti di G-Form ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian the money multiplier. The money multiplier itu merupakan jumlah uang atau multiply kan pengalian, berarti uang pengalian uang. Definisi dari bukunya adalah jumlah uang yang terbentuk dari setiap rupiah yang berada dalam simpanan bank. Maksudnya apa sih? Sekarang kita kembali lagi ke contoh. Masih ingat yang contoh yang bagian sebelumnya mengenai $100 dimasukkan ke dalam First National Bank, ya kan? Nah, karena reserve ratio, ini RR tulisannya bukan V tapi RR, itu reserve ratio. Karena reserve rasionya 10% di First National Bank, berarti kan 100 kali 10 berarti kan cuma 90 kan yang bisa dipinjamkan di First National Bank, ya kan? Cuma ada 90. Nah, sekarang 90 yang tadi itu dimasukin ke dalam Second National Bank. Itu yang menyebabkan namanya menyebabkan deposito menjadi $90. Nah, $90 ini sama seperti yang First National Bank, di Second National Bank juga menetapkan reserve requirement, ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya, ditetapkan 10%. Oleh karena itu, $9, ini R ini reserve, L-nya itu loan. Jadi 10% dari 90 ini berarti 9, ini tidak boleh dipinjamkan. Dan hanya $81 yang dapat dipinjamkan. Nah, pembentukan uang ini terjadi akibat uang yang masuk ke dalam Second National Bank. Apabila $90 dari First National Bank dimasukkan ke Second National Bank, makanya terjadi adalah sesuai akun yang sebelah kiri. Lalu, tadi masih oke, kita keep in mind ada $81 yang bisa dipinjamkan. Sekarang $81 itu bayangin masuk ke dalam Third National Bank. Third National Bank ini jadi kan deposit 81 kan dari Second National Bank. Karena reserve requirement-nya 10%, maka reserve-nya atau yang nggak boleh dipinjamkan itu $8,1, sedangkan $72,90 ini itu dapat dipinjamkan. Nah, yang loan ini akan dimasukkan lagi ke dalam Fourth National Bank atau bank keempat. Nanti di bank keempat berarti nanti masukin lagi ntar ke bank kelima loan-nya. Begitu juga seterusnya sampai tidak ada lagi yang bisa dipinjamkan. Nah, oleh karena itu ada suatu pembentukan uang atau money supply. Oleh karena itu rumusnya adalah money supply. Jadi berapa sih total uang yang terbentuk atau berapa sih money supply yang ada dalam perekonomian sekarang dengan pemerintah menetapkan reserve requirement-nya 10%? Jawabannya adalah rumusnya kayak gini. Money supply sama dengan deposito awal dikali 1/RR, 1 per reserve ratio, sama dengan money supply sama dengan deposito awalnya kan 100 tadi, masih ingat? Yang di awal di bagian sebelumnya, karena reserve rasionya juga 10%, berarti 1 bagi 0,01, money supply berarti sama dengan 1000. Artinya ada 1000 uang baru dalam perekonomian. Nah, artinya apa? Artinya 1/RR ini yang tadi itu merupakan money multiplier. Jadi kalau ditanya apa itu money multiplier bukan money supply, berbeda. Money supply itu uang yang ada dalam perekonomian. Money multiplier itu berapa sih uang yang bisa terbentuk akibat ada uang yang disimpan dalam bank gitu. Nah, ini ada catatan, dibaca sendiri nanti, tapi yang penting adalah yang di bawahnya. Kesimpulannya adalah semakin tinggi reserve ratio,
menyebabkan deposito yang masuk ke dalam bank semakin kecil. Nah, ini yang akan menyebabkan tanda panah menyebabkan kecilnya money multiplier. Jadi besar atau kecilnya money multiplier itu tergantung dari reserve rasio yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini maksudnya apa? Yang di bagian sini ada criminal in European Union. Nah, beberapa central bankers itu menganggap kalau misalnya sistem ini dan sistem quantitative easing, nanti kalian belajar quantitative easing itu apa, itu yang menyebabkan inflasi sangat menjadi-jadi. Ini apa yang disebut dengan kriminal. Jadi kriminal, jadi sistem itu kriminal. Kenapa? Karena kayak ada uang yang terbentuk gitu. Kayak uang terbentuk segampang ini gitu. Kayak misalnya kalau kalian ngeprint uang sendiri, itu kan ilegal. Nah, harusnya sistem ini juga ilegal. Ada central bankers di Uni Eropa yang berargumen kayak gitu. Tapi itu kalau misalnya ada yang mau nanya lebih lanjut, silahkan ke TA-nya masing-masing. Sekarang masuk ke bagian yang kedua. Sekarang masuk ke dunia yang lebih realistis mengenai finance dan bank. Ya, tentunya tadi sistem bank tidak segampang yang seperti yang tadi dijelasin ya. Pada kenyataannya dunia finance dan dunia bank itu lebih kompleks. Makanya tahun 2008 dan 2009 sempat ada krisis ekonomi dari Amerika yang menyebabkan domino effect atau menyebabkan krisis ekonomi juga di negara-negara Eropa. Maksudnya realistic world itu maksudnya apa? Dunia yang lebih realistis maksudnya ya tadi nggak segampang tadi gitu. T-accountnya sekarang ada debt dan juga ada kapital. Kapital bank itu didapat dari sumber daya yang dimasukkan oleh pemilik bank ke dalam banknya sendiri. Misalnya pemilik banknya punya $50, ya udah dimasukin ke dalam banknya sendiri. Ya udah itu masuk ke dalam kapital. Nah, debt ini merupakan utang. Bank tentunya bisa berhutang. Ada banyak ya sistem bank yang bisa yang sebenarnya belum kita pelajarin, tapi ada juga di sini debt salah satunya atau berhutang. Jadi total dari liabilitasnya jadi di sini ada 1.000. Nah, karena di sini reserve requirement-nya kalau nggak salah 5%. Reserve requirement-nya itu 5%, makanya 1.000 dikali 5, makanya jadi 200. Jadi berarti ini nggak boleh dipinjamkan sama sekali, dan 700 bisa dipinjamkan, dan 100-nya ini adalah sekuritas. Securities itu maksudnya obligasi, saham, dan lain sebagainya. Tentunya bank juga bisa bermain sekuritas atau membeli atau menjual sekuritas ataupun obligasi. Nah, masih ingat saving atau kapital didapatkan dari mana? Kapital didapatkan dari investasi didapatkan dari saving. Nah, saving atau uang yang dipinjam untuk keperluan investasi itu disebut dengan leverage. Oleh bank itu disebut dengan leverage. Nah, rasio antara aset bank itu tadi nih, yang aset bank itu total kepemilikan asetnya terhadap bank kapital itu disebut dengan leverage ratio. Jadi total aset yang dimiliki bank dibagi dengan berapa sih sumber daya yang dicurahkan oleh pemilik bank ke dalam banknya sendiri, itu disebut dengan leverage ratio. Nah, leverage atau bank tidak bisa memberikan pinjaman seenaknya, maksudnya ada batasan-batasan tertentu. Jadi ketika uangnya sudah mau hampir habis, bank tidak bisa terus meminjamkan uangnya kepada masyarakat. Ada yang disebut dengan capital requirement. Capital requirement itu untuk mencegah bank, ya udah bank kayak minjemin uang seenaknya tanpa perlu dipantau gitu, demi mendapatkan profit kan, dipinjemin uangnya, mendapatkan uang bunga kembali. Nah, itu nggak bisa terjadi di sini gitu. Ada sistem yang mengatur. Selain capital requirement juga ada sistem lain. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang the Fed's tools of monetary control. Jadi dari pembahasan sebelumnya yang kita udah diskusiin, kita tahu bahwa perannya dari Fed atau bank sentral itu adalah untuk controlling the supply of money in the economy. Jadi Fed ini tuh berfungsi atau memiliki tanggung jawab dalam mengontrol supply of money in the economy. Jadi Fed itu bisa increase
money supply atau dia decrease money supply, tergantung dengan kebutuhannya. Nah, dalam menjalankan fungsi controlling the money supply, the supply of money in economy ini, bank sentral atau Fed ini tuh punya tools atau beberapa instrumen. Nah, instrumen pertama itu adalah open market operation. Nah, apa sih open market operation ini? Jadi open market operation ini adalah di mana central bank ini membeli atau jadi central bank ini tuh melakukan pembelian atau penjualan dari surat obligasi pemerintah yang ada di open market. Jadi gini, jadi bank sentral ini tuh dia kan menerbitkan banyak obligasi nih. Sebelumnya yang pertemuan sebelumnya kan kita pernah bahas kalau bank sentral ini menerbitkan atau mengeluarkan atau issue bonds atau surat obligasi pemerintah nih. Nah, si bank sentral ini bisa issue more, dia bisa mengeluarkan lagi gitu si obligasinya, atau dia juga bisa membeli. Nah, kalau misalnya bank sentral ini ingin increasing money supply, dia ingin menambah jumlah uang yang beredar, apa yang harus dilakukan oleh bank sentral dalam open market operation? Dia harus buy atau sell. Jadi, kalau dia mau increasing money supply atau menambah jumlah uang yang beredar, dia harus melakukan. Nah, kenapa sih si bank sentral ini tuh membeli atau melakukan pembelian? Ilustrasinya gini, misalnya ini ada Fed ya, atau bank sentral. Nah, ini misalnya Fed. Ini adalah obligasi nih. Jadi ini open market gitu, pasar obligasi. Kan ini misalnya ada obligasi pemerintah, obligasi pemerintah, obligasi pemerintah, obligasi pemerintah gitu. Nah, saat pemerintah melakukan pembelian, dia beli nih sini, ya kan? Dia beli, dia itu memberikan apa? Bayar kan dia membayar dengan money. Nah, karena dia membayar money, dia itu menambah jumlah uang yang beredar yang ada di pasar gitu. Makanya dia increasing money supply kayak gitu. Nah, selain itu, uang-uang ini kan selain disimpan sebagai uang tunai nih, kan dimasukkan nih ke dalam bank. Nah, kalau misalnya dia dimasukin dalam bank, dia juga bakal meningkatkan jumlah uang yang beredar, karena dia kan bakal ningkatin apa? Cadangan di dalam bank itu kan, yang nantinya itu akan dipinjam-pinjamkan lagi. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, nah itu tuh bakal meningkatkan jumlah uang yang beredar karena adanya money multiplier kan. Nah, selanjutnya kalau misalnya bank sentral ini decreasing money supply, dia mau menurunkan money supply dengan cara menjual gitu. Dia sell kan, misalnya Fed. Kalau dia mau decreasing, berarti kan dia narik-narikin uang, berarti dia harus menjual. Dengan dia menjual nih ke pasar obligasi. Uang-uang yang ada di sini ketarik kan, makanya money supply-nya itu decrease kayak gitu, paham? Nah, jadi tools kedua atau instrumen kedua yang bank sentral bisa gunakan untuk mengatur money supply-nya atau jumlah uang yang beredarnya itu adalah dengan reserve requirements. Apa sih reserve requirements ini? Jadi reserve requirements ini adalah regulation atau regulasi yang mengatur minimum amount of reserves that banks must hold against deposit. Maksudnya gini, jadi reserve requirements ini adalah regulasi yang mengatur berapa sih yang bank ini tuh harus keep atau saldo minimum di bank nih yang harus dia keep, yang dia nggak boleh pinjamkan gitu. Karena kan gini, misalkan di pembahasan sebelumnya itu ada namanya reserve ratio kan. Nah, reserve ratio ini tuh apa sih? Reserve ratio ini adalah sama the percents that banks must hold in reserve and cannot loan out. Jadi gini, RR ini tuh maksudnya adalah berapa sih yang bank ini harus tahan, bank ini harus simpen, yang dia tuh nggak boleh pinjamkan misalnya. Nah, reserve requirements ini tuh aturan yang mengatur ini gitu. Aturan yang mengatur berapa amount of reserves that banks must hold against deposit, paham ya? Jadi misalnya kalau misalnya bank sentral itu menetapkan reserve ratio-nya itu adalah reserve ratio itu rasio cadangan kan, jangan bingung. Jadi
misalnya bank sentral itu menetapkan 10%. Nah, maksudnya adalah kan 10% itu 10/100 nih. Jadi 10-nya ini bank itu harus simpan sebagai cadangan, sebagai reserve-nya. Nah, sisanya berarti 90%-nya atau 90%-nya itu kita bisa bank tuh bisa gunakan untuk di loans out atau dipinjamkan. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya, bank sentral ini bisa menggunakan si reserve requirements ini, regulasi mengenai reserve ratio ini tuh untuk mengatur jumlah uang beredar. Nah, kalau misalnya bank sentral itu ingin menaikkan money supply, yang bank sentral lakukan itu adalah dengan mengurangi reserve ratio-nya. Jadi dia decrease reserve ratio-nya. Gitu. Jadi kan tadi reserve ratio itu apa sih? Persen yang harus di holds kan, ya kan? Nah, kalau misalnya dia mau increase money supply-nya, dia itu akan nurunin reserve ratio-nya. Kayak gitu. Gini deh, misalnya kalau kalian nggak kebayang. Misalnya kita punya jumlah uang yang beredar itu adalah 100 nih misalnya. Awalnya tuh ada $100 misalnya ya. Nah, bank ini itu menetapkan 10% reserve ratio-nya misalnya. Awalnya itu 10%, ya kan? Nah, berarti yang harus di hold sama bank yang menjadi reserve-nya berapa? Kan $10 kan? Yang di loans out-nya itu ada $90, ya kan? Nah, ini tuh diperedarkan kan? Gitu. Nah, dia dipinjemin. Nah, nanti kan ada money multiplier, ingat kan? Money multiplier-nya itu adalah 1/R, ya kan? Jadi 1/10% atau 10 gitu. Jadi dari 100 ini, kalau misalnya dia reserve ratio-nya 10%, yang ditahannya itu cuma 10% nih. Dari 100 ini yang di hold sama bank tuh cuma 10%-nya. 90%-nya itu di loans out. Nah, money multiplier-nya itu 10 kali lipat. Jadi nanti jumlah uang yang beredarnya itu adalah 1.000. Gitu kan, karena 10 kali lipat dari 100. Nah, sekarang kalau misalnya si bank sentral itu pengen naikin money supply-nya, dia nurunin kan. Nah, sekarang kita coba misalnya yang awalnya reserve ratio-nya itu 10%, kita ganti misalnya jadi 5% nih. Berarti yang bank holds, ingat ya, reserve ratio itu, reserve itu apa? Cadangan. Berarti yang bank jadiin cadangannya itu jadi cuma 5%-nya dari total 100 ini. Berarti yang jadi reserve-nya ini hanya berapa? $5 kan? Sisanya yang di loan out-nya itu ada $95. Kayak gitu kan. Nah, $95 ini tuh dipinjem-pinjemin. Nah, money multiplier-nya gitu. Money multiplier-nya juga bakal nambah kan 1/R. 5%, ya kan? Berarti 20 kali lipat. Yang awalnya $100 akan menjadi $2.000. Kayak gitu, paham? Gitu. Ingat aja kalau misalnya kalian mau increase, berarti yang ditahannya juga harus lebih sedikit dong. Awalnya 10% harus lebih sedikit lagi biar sisanya bisa di loans out sama bank. Paham ya? Kayak gitu. Nah, berlaku juga untuk sebaliknya. Kalau misalnya bank sentral itu pengen nurunin money supply-nya, berarti yang dia harus lakuin adalah gedein si reserve ratio-nya. Kayak gitu, naikin reserve ratio-nya. 10% misalnya jadi 20%. Berarti dari $100 tadi yang harus di hold berapa? $20. Nah, yang di loans out-nya jadi cuma 80. Money multiplier-nya juga bakal turun. Awalnya 10 kali lipat, jadi nggak 10 kali lipat lagi. Kan money multiplier kan 1/R kan. 1/20%. Jadi cuman 5 kali lipatnya. Kayak gitu, paham? Jadi instrumen ketiga yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredarnya itu adalah discount rate. Nah, discount rate ini apa sih? Jadi discount rate ini adalah interest rate on the loans that the Fed makes to the bank. Maksudnya adalah, jadi ini tuh adalah suku bunga atas pinjaman yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial yang meminjam dari bank sentral kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke sini kita jelasin dulu nih. Jadi ada 3 nih. Kan kalian tahu ya, ada masyarakat, bank sentral, sama Fed nih. Nah, masyarakat umum ini kan dia bisa minjem nih ke bank.
ada bunganya ya kan, ada interest rate-nya. Nah, bank-bank ini juga dia tuh bisa minjem ke bank sentral. Nah, ada interest rate-nya. Interest rate-nya ini disebut discount rate. Oke. Nah, discount rate ini itu adalah bunga dari si bank sentral kepada bank-bank komersial, paham ya? Nah, bank-bank komersial ini tuh kenapa sih Kak bisa minjem gitu? Karena misalnya si bank-bank komersial ini, bank-bank umum ini tuh dia itu punya cadangan yang terlalu sedikit untuk memenuhi syarat cadangan minimumnya. Kan tadi tuh kan bank sentral itu menetapkan kan syarat cadangan minimum, reserve ratio-nya gitu. Misalnya 10%, tapi si bank-bank umum ini tuh nggak punya cadangannya. Nah, cadangannya ini tuh kurang, bisa aja karena terlalu banyak pinjaman nih misalnya. Jadi dia terlalu banyak kasih pinjaman atau banyak penarikan oleh nasabahnya. Makanya dia minjam ke Fed ini. Nah, kayak lu minjem nih ke bank gitu kan biasa. Nah, ada bunganya kan. Nah, sama dari bank sentral juga ada bunganya. Bunganya ini namanya discount rate gitu. Nah, bank sentral ini kalau dia mau menaikkan money supply, kalau dia mau mengendalikan jumlah uang beredar, dia mau naikin money supply-nya, dia itu bisa ngerubah discount rate-nya, dia bisa ngerubah bunganya dengan cara dia itu nurunin discount rate-nya. Dengan dia nurunin, dengan bank sentral itu nurunin discount rate-nya, itu jadi mempermudah bank komersial itu untuk minjam. Kayak gitu. Untuk minjam ke bank sentral. Nah, dia minjem kan. Dengan dia minjem, nih, misalkan ini Fed nih. Fed. Nih, atau bank sentral. Nah, ini tuh misalnya bank-bank komersial nih. Gitu kan. Ini bank-bank komersial. Nah, dengan dituruninnya, bank-bank komersial ini jadi lebih mudah minjemnya. Gitu. Karena kan bunganya kecil nih. Gitu. Kan diturunin, bunganya kecil. Jadi dia bakal lebih mudah gitu untuk minjam. Jadi they make money easier to borrow gitu. Jadi bank sentral ini mempermudah bank-bank komersial itu untuk minjem gitu. Nah, karena dia minjem, uangnya kan masuk nih ke bank-bank komersial nih, duit masuk. Nah, masuk ke cadangan mereka. Nah, ini nambahin jumlah uang beredarnya kayak gitu, paham? Nah, kalau bank sentral ini mau menurunkan money supply-nya, caranya adalah dengan naikin bunganya, discount rate-nya. Jadi si bank-bank komersial ini tuh karena bunganya tinggi, ya, karena bunganya tinggi. Nah, karena bunganya tinggi, dia tuh jadi menurunkan keinginan bank komersial ini untuk minjem ke Fed kayak gitu. Nah, kan nurunin nurunin keinginan dia untuk minjem. Nah, cadangannya juga jadi berkurang kan? Gitu. Nah, kalau cadangannya berkurang, di sini berarti jumlah uang beredarnya juga ikut berkurang kayak gitu. Paham? Kuisnya tuh adalah kalau misalnya bank sentral itu mau, misalnya jumlah uang beredar tuh lagi banyak nih. Bank sentral itu mau menurunkan money supply-nya gitu. Dia ingin menstabilkan jumlah money supply-nya, jumlah uang beredarnya. Nah, apa yang bank sentral harus lakukan? Melalui 3 instrumen tadi, kayak gitu.